الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين بطاعته وهداهم إلى تحكيم كتابه والعمل به. أحمده سبحانه واشكره واجب على نعمه. وأفلح من تبعه ودعا إلى الاهتداء بشريعته. أشهد أن لا إله إلا الله لا نستعين بما سواه ولا نعبد غيره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها وإن ترك بالأجل فلو حسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Salam dan selawat kepada junjungan yang mulia Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kaum muslimin yang berbahagia. Marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sebenarnya takwa sebagaimana telah disabda Rasul, imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yang menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Saudaraku yang mulia, khutbah yang saya bicarakan ini, amal umat Nabi Muhammad dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 kali ganda. Waktu sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, sedekah. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad ini. Semua amal digandakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pelipat gandaan pahala itulah yang menjadikan umat Muhammad itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya yang amal ibadahnya sangat lama. Ada yang 1000 tahun, ada yang 950 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun.
namun tidak dapat diperkenankan untuk masuk surga karena umat Nabi Muhammad lebih banyak amal ibadahnya dibandingkan dengan mereka. Walaupun umat umur Nabi Muhammad ini berkisar 60 dan 70 tahun, maka mereka lah yang lebih dulu menikmati surga itu. Dari sebab itu umat terdahulu ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka digandakan pahalanya 10 lipat kali ganda. Wa man jaa bisaiti fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa membawa satu kejahatan, maka tidak dibalas melainkan dengan setimpal dengan perbuatannya. Artinya umat Muhammad itu kalau melakukan satu kejahatan tidak mungkin digandakan menjadi 2 kejahatan. Atau satu kejahatan digandakan kejahatan 10, tidak. Dari ayat ini saudaraku, begitu murah rahmat kasih Allah Ta'ala kepada umat Muhammad itu, rahmatnya dan kasih sayang dapat mengalahkan kemurkaannya. Dalam ketika tidak punya kesalahan, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mencatat amal manusia dan jin. Nabi bersabda, "Idza ra'a 'abdi ay ya'mal sayyi'atan fala taktubu alaihi hatta ya'malaha." Wahai malaikatku, catatlah amal-amal umat manusia dan jin. Apabila mereka berkeinginan untuk melakukan satu kejahatan, maka jangan kamu mencatatnya sebelum mereka mengerjakannya. Wa inna malaha faktubuha. Seandainya mereka mengerjakan juga, catat satu saja kesalahannya. Kemudian wa in taraka min ajali faktubuha lahu hasratan wal asru an raliha. Apabila mereka meninggalkan kejahatan tadi, tidak jadi mengerjakannya, maka catat bagi mereka satu kebaikan. Dan apabila mereka melakukan satu kebaikan, maka gandakan pahala mereka menjadi 10 lipat ganda. Ila sabimiyatin dhifir, sampai 700 kali ganda. Subhanallah. Artinya begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Semua amal dipegandakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini saudaraku. Bulan yang penuh rahmah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan bukan urusan malaikat lagi. Nama Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala yang sangat besar. Subhanallah. Perhatikan sabda Nabi saudaraku. Kullu amali ibni Adam yudhaful hasanatu asyru amsalha ila sabimiyatin dhifin. Allah Azza wa Jalla ila saum fa innahu li wa ana ajibi. Kullu amali ibni Adam, seluruh amal manusia digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 kali ganda ila saum, selain puasa. Wa innahu li wa ana ajibi. Karena puasa itu untuk aku dan aku membalasnya kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan urusan malaikat lagi. Tidak, Allah mampu melihat seluruh manusia berpuasa di muka bumi ini. Dari sebab itu tidak mungkin orang berdusta. Artinya semua orang pasti takut karena Allah sendiri yang melihatnya. Ketika Allah melihat semuanya kelihatan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu al-Basir. Kemudian yad'u syahwat wa dhamu min ajali. Mereka telah meninggalkan nafsu syahwatnya, makan dan minum karena aku. Li shaim. Dan orang berpuasa itu farhatan wa farhun inda fitrihi wa farhatun inda liqa' rabbi. Dan orang berpuasa itu memperoleh 2 kegembiraan.
Pertama bergembira ketika dia berbuka puasa, dan kedua bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Arti saudaraku, bagaimana lezatnya makanan di saat kita berbuka puasa. Segala makanan lezat yang ada di hadapan kita masuk melalui kerongkongan kita, maka basahlah seluruh tubuh kita. Dan disinilah menjadikan manusia sehat, saudaraku. Ya. 1 tahun kita dipuasakan 1 bulan. Pencernaan kita diistirahatkan Allah Subhanahu pada siang hari. Disinilah manusia menjadi tubuhnya sehat. Maka sepakat semua ahli psikolog dan juga ahli kesehatan menyatakan bahwa puasa itu menjadikan tubuh mereka menjadi sehat. Dan Nabi sendiri telah bersabda, "Sumu tasihu," berpuasalah kamu agar kamu sehat. Kalau pola makan teratur, saudaraku, subhanallah. Begitu indahnya ajaran Islam ini. Untuk manusia juga hikmah daripada puasa itu, supaya manusia sehat walafiat, lahir dan batin, untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bergembira yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Artinya pahala yang kita raih tadi naik, saudaraku. Mulai dari 10 sampai 700 kali ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walahulufu fi at-tayabu 'inda rihil misik. Dan bau mulut orang berpuasa itu lebih semerbak di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bau misik dan kasturi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Rasulullah, namanya Abu Umamah. "Wa Rasul, ajarkan sebuah amal yang mengantarkan saya, yang memasukkan saya ke dalam surga." Lalu Nabi bersabda, "Alaika bisyam." Hendak kamu berpuasa. Fa'ilu la idlalai. Karena puasa itu tidak tandingannya. Ganjaran pahalanya besar. Setumpuk dan setinggi gunung. Begitu besar pahala puasa itu. Subhanallah. Lalu Abu Muhammad datang selagi bertanya kepada Rasul. Ya. Asalnya tak? Kemudian Nabi menjawab, "Alaika bisyam." Hendaklah engkau berpuasa. Masyiral muslim rahimakumullah. Hikmah lain di balik itu, saudaraku, bahwa di hari kiamat nanti Allah Ta'ala menyiapkan suatu pintu khusus yang tidak dimasuki oleh orang yang tidak berpuasa. Nabi bersabda, "Ila jannati bab yuqalu ar-rayyan. Wa idza yaumul qiyamah ayyul shaimun fil lahairum uglik dalikal bab." Sungguh di hari kiamat nanti, saudaraku, ada satu pintu yang disebut pintu rayyan. Pintu rayyan itu dalam bahasa Arab pintu segar, nikmat. Nikmat yang melimpah ruah, subhanallah. Begitu lezatnya pintu itu, semua ingin masuk ke pintu itu. Kemudian dipanggil, "Yuqalu yaumul qiyamah." Pada hari kiamat mereka dipanggil, "Ainu shaimun." Mana orang berpuasa? Maka mereka berbondong-bondong memasuki pintu itu. Wilalah akhirum ublik dalikal bab. Apabila orang yang terakhir mereka telah masuk, ublik dalikal bab, maka ditutup rapat-rapat pintunya, subhanallah. Karena itu, saudaraku, kesempatan yang terbaik. Kita berusaha puasa di tahun ini yang terbaik dari puasa-puasa sebelumnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang puasa karena iman dan sadar diri, mengharapkan Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jika demikian, saudaraku, jika akhir hayat kita tiba di bulan Ramadan ini, maka Allah tidak akan mencabut rohnya sebelum ditampakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, saudaraku, khutbah yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minin minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya Allah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala muhibbiran amirah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimil muslimat wal mu'minil minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat wa kafil muhimmat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa syil qada wa samatatil ada ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami' awlatil muslimin wa ansuril islam al muslimin wa kalimatika ila yaumiddin waj'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la akbar. Aqimis shalah.